lagi dengan podcast SMA Lab School Jakarta, saatnya pemuda bicara. Oke, baik. Pemirsa semua, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu nih. Biasanya sih guru ya, atau pimpinan gitu dari Lab School Rawamangun. Nah, sekarang spesial. Ini adalah tamu kita dari unsur siswa. Nah, baik. Saya akan memperkenalkan tamu yang pertama adalah Ketua Umum OSIS kita. Kami memanggilnya dengan panggilan akrab, yaitu Kak Ari. Ya, kayaknya betul. Muhammad Raida Husan. Nah, atau Kak Ari itu dah. Ya, Kak Ari itu ya. Ya, baik. Gimana kabarnya Kak Ari? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ari sudah hadir. Tamu kita yang kedua yang juga spesial yaitu tandemnya Kak Ari. Tadi saya lupa, Kak Ari ini adalah Ketua Umum OSIS SMA Lab School Jakarta periode 2024-2025. Mau selesai nih lagi ya, di misioner. Nah, di samping Kak Ari sudah ada juga Kak Zeta. Terima kasih Kak Zeta sudah hadir. Beliau adalah Ketua MPK SMA School Jakarta, periodenya sama ya, 2024-2025. Baik, tanpa berpanjang-panjang, podcast kita kali ini, episode kali ini akan berbicara mengenai bagaimana sih pengalaman ya, mulai dari dulu Kak Ari, Kak Zeta ikut OSIS, ikut MPK, apa sih pengalaman-pengalamannya gitu, kenapa sih mau ikut OSIS, MPK, bukannya itu OSIS MPK itu membuat waktu kita banyak tersita ya. Bukankah tujuan kita belajar itu untuk akademik semata? Atau jangan tidak gitu ya. Nah, baik. Pertanyaan nanti kita selang-seling saja. Pertanyaan pertama untuk Kak Ari dulu. Nanti lanjut oleh Kak Zeta. Apa sih motivasi Kak Ari ikut OSIS, bahkan jadi ketua umum OSIS? Motivasi ya? Ya. Jadi sebelum aku jadi OSIS tuh dari kelas 10 aku udah mau masuk memang organisasi, karena niatnya adalah waktu itu pengen berkembang ya, diri sendiri. Kemudian waktu itu juga pengen belajar berorganisasi. Karena aku dulu waktu SMP aku juga pernah sebenarnya ikut OSIS dan juga jadi ketua angkatan. Tapi aku juga pengen nambah pengalaman. Aku di SMP nggak OSIS ya? Nggak. OSIS sama angkatan. Terus? Nah, dan aku itu juga pengen ngasih kontribusi langsung ke sekolah gitu. Nah, dari siswa di lab itu bukan hanya sekedar akademik aja, seperti Bapak bilang tadi kan, tapi juga gimana kita bisa langsung ngasih kontribusi kita untuk lingkungan sekitar, baik itu sekolah, seperti siswa-siswa, guru ataupun orang sekitar kita. Nah, menurutku OSIS itu wadahnya Pak untuk kontribusi tadi. Ya, untuk memenuhi semua keinginan. Berarti Kak Ari ini mindsetnya sangat keren nih ya, pemirsa semua. Tujuannya masuk OSIS itu tak lain tak bukan untuk berkontribusi. Tidak banyak orang yang punya pemikiran begitu ya. Biasanya orang pengennya dikasih ya. Kalau ini pengennya adalah berkontribusi untuk lingkungan, untuk lembaga, untuk nama baik, nama besar sekolah kita. Tahan dulu Kak Ari, kita ke sampingnya Kak Ari dengan perempuan cantik ini. Kak Zeta, tadi apa motivasinya masuk MPK bahkan jadi ketua MPK? Oke, sebenarnya motivasi utama tentunya masuk organisasi. Sama kayak Ari, waktu SMP saya juga berpengalaman organisasi. Saya sempat jadi ketua OSIS waktu SMP di Lab School juga. Namun sekarang saya milih untuk menjadi bagian dari MPK. Kenapa? Karena saya melihat bahwa MPK di Lab School selain mengajarkan kita berorganisasi, berrelasi, berbicara, berpikir kritis, kontribusi kita melalui menyuarakan suara-suara angkatan, suara-suara sivitas Lab School. Dan itu cara saya berkontribusi. Nah, Ari bagian eksekusi, saya bagian menyampaikannya. Jadi salah satu motivasi saya untuk emang join MPK, selain kayak Ari nambah pengalaman, pengembangan diri, saya juga ingin berkontribusi dengan cara menyuarakan pendapat-pendapat sivitas Lab School kepada sekolahnya. Berarti kalau tadi Kak Ari karena OSIS itu adalah eksekutif ya, kalau Kak Zeta MPK itu bagian dari legislatif sekolah atau parlemen sekolah sebagai penyambung lidah sivitas akademika SMA Lab School Jakarta gitu ya. Kalau ini bagiannya aspirasi Kak Zeta, kalau Kak Ari bagiannya eksekusi tadi ya kan, karena sebagai pemegang eksekutif. Oke, saya pikir itu menjadi motivasi dari mereka berdua yang bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar semua, khususnya para calon
pengurus OSIS, calon pengurus MPK ya, yang berniat untuk ikut latihan kepemimpinan atau LK OSIS dan LRP, latihan regenerasi parlemen untuk MPK. Nah, yang berikut apa sih yang bisa disiapkan ini sebagai inspirasi, contoh juga bagi adik-adik kita kelas berapa? Kelas 10 yang mau naik kelas 11, ya kan, yang mau ikut OSIS MPK. Apa sih yang disiapkan? Apakah siap badan saja atau harus ada persiapan ekstra yang lain gitu? Sekarang mungkin Kak Zeta dulu. Dari aku ya. Untuk persiapan menuju rekrutmen berarti ya Pak. Itu nanti kan dari lab school akan ada beberapa tahap yang pasti harus disiapin. Selain fisik juga secara mental dan juga prestasi dan nilai-nilai akademiknya. Jadi untuk masuk organisasi tentunya harus siap dari secara akademik karena tetap kewajiban kita pertama kan tetap belajar. Terus di luar itu prestasi dan kontribusinya. Masuk organisasi itu bukan kayak apa yang organisasi itu bisa kasih ke kalian, tapi apa yang bisa kalian kasih ke organisasi. Nah itu saya kutip juga itu kata-katanya John F. Kennedy. Oh iya kan, kata dia begini, waktu dia baru dilantik sebagai presiden Amerika Serikat, kurang lebih begini, jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepada kamu, tapi bertanyalah apa yang kamu bisa berikan kepada negara. Gitu begitu. Nah, jangan tanyakan apa yang MPK atau OSIS bisa berikan ke kamu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu berikan kepada OSIS dan MPK. Oke, lanjut Kak Zeta. Ya, jadi selain itu nanti kalian akan nyiapin beberapa tahap rekrutmen, kayak kalau misal MPK nanti ada group discussion, FGD, atau bikin esai, bikin makalah, sekiranya sih begitu ya Pak. Jadi persiapan secara akademik, tentu nilai akademik harus bagus ya. Betul. Yang kedua adalah persiapan secara mental. Nanti harus mempresentasikan apa? Esai, makalah, kemudian nanti juga harus apa itu tadi namanya debat ya? Iya. Masih ada ya, ada forum debat gitu. Dan fisik kira-kira gimana fisik? Kalau fisik tentunya perlu disiapin juga, karena salah satu keperluan buat pinter berorganisasi atau untuk organisasi dari school, selain mental yang kuat harus ada fisik yang kuat, karena pasti akan melewati berbagai rintangan dalam menjalani proker dan lain-lainnya. Tapi di puncak kita nanti tanggal 17 Agustus waktu teman-teman dilantik akan ada lari lintas juang, yaitu lari sejauh 17 km. Yeah. Nah, selain untuk kedepannya fisik siap berorganisasi, juga harus untuk persiapan pelantikan organisasinya siapa. Oke, terima kasih Kak Zeta. Kalau Kak Arif gimana kira-kira? Aku nambahin aja. Iya. Tadi kan kita sempat bilang niat mental. Betul. Kalau aku juga pengen bilang siapin niat dan mental, karena jadi seorang organisatoris itu harus siap untuk capek, baik itu capek mental, capek fisik, Pikiran juga. Tuh. Terus waktu dan juga komitmennya. Jadi organisatoris itu juga pandai membagi waktu. Jangan kita hanya fokus pada satu hal. Karena kita sebagai siswa di sini kewajiban kita itu sebenarnya belajar. Tapi kita juga bisa bagi waktu dengan organisasi kita. Artinya calon-calon pengurus OSIS MPK ini harus punya perencanaan yang betul-betul matang ya. Perencanaan dari aspek fisik, aspek pembagian waktu, manajemen waktu, kemudian aspek secara akademik juga, gitu kan ya. Dan yang lainnya gitu, betul ya. Kalau teman-teman kelas 10 itu gagal berencana, mereka berarti merencanakan untuk gagal. Artinya harus punya perencanaan yang betul-betul matang ya, gitu kan. Saya pengen jadi OSIS, jadi MPK, ini yang harus saya siapkan. Oke, terima kasih. Sekarang untuk Kak Adit, bisa nggak menceritakan singkat gitu ya, nanti saling bantu aja berdua, saling menambahkan bagaimana fase atau tahapan menjadi pengurus OSIS atau MPK, tahapan-tahapannya. Mungkin kita nggak jauh beda ya. Pertama kita ada seleksi berkas. Jadi seleksi berkas kita mengumpulkan nilai rapor kita selama semester 1 sampai semester 3 ya, dua semester 2 ya. Nah, kemudian di situ kita juga bisa mencantumkan prestasi-prestasi kita, betul sertifikat baik itu lomba atau organisasi lain yang pernah kita ikuti. Ya, portofolio lah. Iya, portofolio. Ya. Ya, terus kita ada tes fisik. Nah, ini tes fisik. Di situ Berarti yang pertama seleksi berkas dulu, Iya. atau seleksi administrasi. ya. Itu saja yang pertama. Masuk ke tahapan kedua, Tes fisik. Tes fisik. tes fisik. Terus Oke, jadi
kalau misalnya tes fisik itu nanti kita ada tes lari sejauh berapa ya? 4 keliling velodrome itu sekitar 1,6 Sekitar 1,6 kilo. Iya. Terus nanti dihitung pace-nya dan kayak berapa lama bisa bertahan di tracknya terus berlari gitu. Terus nanti bakal ada kayak tes fisik push up, sit up, back up. Sebenarnya begitu ya kalau Itu tes fisik. fisik. Oke. Yang ketiga, Kita ada pembuatan makalah dan juga proposal audiosis. membuat makalah dan membuat proposal kegiatan. Seandainya mereka bersimulasi kalau sudah terpilih, Iya. apa kegiatan yang diproposkan, diusulkan, lalu diapain tuh proposal sama makalah itu? Nah, setelah pembuatan makalah dan proposal ini kita ada sidang proposal dan juga sidang makalah. Sidang tuh maksudnya nanti dites ditanya gitu ya, oleh siapa? Ya, nanti ada dari pihak guru dan juga dari pihak OSIS. Oh, berarti satu orang calon pengurus OSIS nanti di sidang atau ditanyanya oleh satu guru, kemudian satu OSIS. Nah, kalau MPK, kalau OSIS kan tadi ada sidang makalah sama sidang proposal. Kalau MPK? Kalau misalnya MPK kalau beda jauh sih, kita ada kayak bikin makalah juga, sama ada esainya. Esainya itu lebih terkait misalnya pengetahuan terkait lembaga legislatif, fungsi kita apa aja. Nanti dites juga saat sidangnya, nggak beda jauh nanti sama salah satu bagian organisasi MPK. Satu guru dengan MPK juga ya. Betul. Nah, yang ketiga tadi ada selain apa namanya sidang makalah sama esai apa lagi? FGD, forum debat ya. Iya, forum debat. Nanti gimana tuh forum debat itu? Forum debatnya nanti peserta calon-calon MPK bakal dibagi jadi 2 tim, akan dikasih topik on the spot, Yes. terus akan dikasih sekitar 3 menit, 2 menit untuk research terkait hal tersebut, lalu akan diskusi, saling berdebat mana hasil terbaiknya gitu. Ini sih diskusi topik masalah. Jadi kalau di MPK itu penguatannya lebih kepada kemampuan berpikir kritis, ya kan, kemudian kemampuan berbicara, public speaking ya, karena MPK itu kan parlemennya sekolah ya. Iya. Parlemen itu asal katanya dari parle, artinya adalah berbicara. Kalau OSIS ini eksekutif berarti kan? Eksekutif dia lebih banyak bagaimana menyiapkan program kerja yang visioner, yang inovatif gitu ya. Berarti kalau MPK sebenarnya program kerja nggak sebanyak OSIS dong? Oh iya, nggak sebanyak OSIS, tapi tentunya kita sebagai lembaga MPK karena emang pengen ngasih kontribusi juga selain jadi penyambung antara sekolah dan sivilitas, kita juga punya program kerja salah satunya yang hampir mirip dengan mengeksekusi itu ada School of Parliament. Nah, tapi itu nanti. Nah, kita masuk ke tahap berikut. Ini masih tahapan seleksi rekrutmen ya. Nah, setelah tadi ada tes fisik, administrasi, kemudian sidang makalah, sidang esai, kemudian proposal, ada FGD debat. Habis itu diakumulasi nilainya oleh tim gitu ya dari guru. Lanjut ke tahap Diumumkan yang lolos seleksi, baru yang form gitu yang definitif. Iya. Nah, biasanya kan diambil berapa sih? 30-an ya? Kurang lebih ya? Oh, 33 kalau MPK sejauh ini 25. 25. Nah, terus langsung dilantik atau bagaimana? Oh, Oh enggak, gimana? Nggak semudah itu. Nanti, nggak semudah itu ya. Boleh. Silakan. Jadi setelah pengumuman ini, pokoknya ini masa-masa paling bahagia deh. Masa diterima. Kalau diterima bahagia. Bahagia. Kalau nggak diterima, Nggak, Ya, tetap semangat. tetap semangat. Tetap semangat. Itu pengarahan. jadi gimana? Nah, setelah masa-masa bahagia ini, kalau di OSIS ada namanya latihan kepemimpinan. Nah, tadi kan seleksi, habis itu diumumkan. Iya. Diumumkan terpilihlah 33 calon OSIS 2025-2026. Habis itu Kita ada namanya latihan kepemimpinan. apa itu latihan kepemimpinan? Nah, mungkin kalau kita saat melaksanakan capek ya, tapi kalau menurut aku sendiri ya kayak ini fungsinya adalah untuk menyiapkan kita sebagai seorang organisatoris, menyiapkan kita sebagai individu agar kita siap dan juga kita kuat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Konsepnya kayak gimana? Nah, LK ini LK ini kita di mana terus seperti apa? pelaksana itu waktu itu di barak militer. Waduh, berarti ini tanya jawaban dong. Oh, berarti Iya. ya, berarti ini mengirim anak-anak ya OSIS sama OSIS MPK Betul. ke barak militer. Iya. Bedanya apa? Atau sama? Kalau sama, kalau Jawa Barat kan anak-anak yang dianggap punya harus ada perhatian khusus yang disebut oleh media anak nakal, yang ngelem lah, yang motor-motoran, geng lah, Iya. yang melakukan tindak bahkan pidana lah dikirim. Kalau ini kan begitu bukan kan?
Nah, terus gimana? Tujuannya Sama nggak barak militernya ala Jawa Barat dengan ini? beda. Oh, beda. Niatnya ada beda. Oh, beda. Mereka kan niatnya untuk membenarkan, membalikan Meluruskan. benar ya, meluruskan. Kalau Ini ini untuk kita sudah jalan, benar? udah jadi. Ah. Tapi kita ingin membentuknya lebih bagus lagi gitu. Oh, misalnya pelatihan terkait dengan Iya. pelatihan disiplin baris berbaris Oh. atau upacara bendera. Iya. Terus kegiatan apa lagi itu di sana? Apa lagi ya? Di sana tuh Yang itu, yang terjun, yang apa itu iya, namanya? Apa itu? itu apa namanya? Outbound. Outbound. Lupa, outbound. Iya. Terus Makan komando. Makan komando. Iya. Ada materi juga nggak dari tentara? Ada, pasti ada dong materi organisasi, Kepemimpinan. kepemimpinan ya. Nah itu berapa hari itu kasih acara LK tadi Pak? Atau LRP itu? Oh, LKLRP total 4 hari ya? 4 hari ya. 2 hari di sekolah, 2 hari di bar. Di barat militer. Biasanya kita di mana? Di TNI Angkatan Kita terakhir di udara tapi ya. Udara kalau nggak salah. ya udara. Biasanya di darat. Biasanya juga darat. Ya kan seringnya kostrat dulu kan Iya. ya. Jadi berbeda dengan di barat militernya yang di Jawa Barat ya. Nah pemirsa harus tahu nih, khususnya calon-calon OSIS nih MPK ya. Jangan khawatir. Nah jangan khawatir, berbeda ya. Tentara dan gigit. Dan lab school Rawamangun termasuk semua lab school sudah biasa ya. Biasa. Biasa dengan TNI AD, AL, AO. Kayaknya yang belum kepolisian kayaknya yang belum. Oh iya belum. Jadi suatu hari nanti bisa. Suatu hari. Nah, 3 hari 4 hari di barak tentara di TNI AD atau AU dibina di situ latihan kedisiplinan bagi berbaris. Memang ilmunya di tentara ya. Iya. Kita nggak punya ilmunya itu. Habis itu langsung ganti kah? Enggak. Oh enggak juga. Ini kok capek banget ya? Apa? Habis itu apa? Kajian. Habis LKLRP kita, kalau sebenarnya mungkin tahapnya kalau yang di MPK ya Pak, setelah dari situ balik ke sekolah penyesuaian buat persiapan Lalinju ya kalau nggak salah. Persiapan ngapain aja tuh Iya. persiapan lalinju itu? Sama kalau yang MPK kan juga bantu-bantu di pemilos, jadi dari kitanya udah mulai, kalau yang MPK khusus MPK kan harus bikin program kerja pemilosnya, kita mulai buat. Oh jadi si calon pengurus MPK yang sudah diikuti latihan kepemimpinan latihan regenerasi parlemen di barak tentara tadi, kemudian mereka melaksanakan proses pemilos. Betul. Ya kan ikut terlibat menyiapkan sebagai KPU lah kira-kira. Iya. Nah kalau calon pengurus OSIS yang baru pulang dari LK di barak militer, Mungkin kita yang pemilu dulu kali ya. ya. Nah, kalau di OSIS sendiri nanti yang sudah terpilih harus menyiapkan pasangan untuk paslon ya, Paslon. untuk OSIS dan juga untuk OSIS. Nah, Oke. di situ nyari rekan lagi pokoknya, nyari rekan siapa yang bakal satu misi dan juga satu visi dengan kita ketika kita melaksanakan kegiatan kita di OSIS. Artinya yang pulang dari barak militer, lalu mereka persiapan untuk subseksi kepemimpinan proses pemilos. Pemilos ya. Ya kan mulai dari kampanye, ya tentu mencari kandidat dulu, mencari pasangan yang sevisi misi, lalu berkampanye. Berarti itu cukup sering ya keluar kelas waktu itu, Kak Ari, Kak Zeta. Iya. Oke. Kira-kira itu seminggu 2 minggu lah ya? Enggak sih Pak. Nggak sampai 2 Enggak minggu. sampai 2 minggu, cuma 3 hari. Oh beberapa hari ya proses kampanye pemilu. Iya, oh untuk kelasnya tergantung sih Pak. Oh, tergantung. Iya. Nah, sampailah pada titik pemilos, Iya. ya kan, yang dilaksanakan oleh MPK, Menjalankan programnya. menjalankan sampai program kita dapat pemilos. paslon fiksasi ketua dan wakil selanjutnya. Oke, nah di pemilos tadi yang menjadi quote unquote KPU-nya adalah MPK, yang jadi Bawaslu, pengawas pemilunya juga MPK, bahkan bisa menjadi lembaga survei juga ya, quick count gitu ya, Iya. termasuk persiapan hal-hal teknis. Betul. Si pemilos itu sendiri. Kalau proses ini pengantin aja ya mereka pengantin. Nah terus menuju ke pelantikan yang tadi disebut-sebut apa namanya Lalinju, lari dari Kasuas, itu kan puncaknya tanggal berapa? Tanggal 17. Nah dari mulai pemilos sampai Lalinju sampai ke prosesi pelantikan kalian semua OSIS MPK itu ada nggak kegiatan? Sebenarnya kegiatannya mungkin udah mencakup bonding sama kakak-kakak organisasinya, sama-sama bertukar ide, pembelajaran pengalaman, dan persiapan fisik Fisik. siap lari. Berarti latihan lari lagi tuh Latihan setiap hari? Enggak setiap hari, setiap Hari? iya ya Setiap hari, Mungkin ya kan? ada jeda sehari Iya. istirahat, besok kan Beberapa itu bisa seminggu ya. Nah dari sini
keliling sekolah dulu gitu ya. Iya. Sampai nanti bertahap Iya. sampai ke Kita ke Tugu Tugu proklamasi. proklamasi, tempat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Berarti persiapan fisik karena nggak mungkin langsung lari 17 km ya. Enggak dong, Pak. Pasti nanti betisnya kram atau sakit gitu macam Betul. ini nanti ya gitu. Jadi secara medis kita menyiapkan sedemikian rupa ya, biar safety juga. Ya. Oke. Sampailah kita kepada yang bisa kalian sebut sebagai titik puncak yang sebenarnya titik awal ya. Betul. Ngapain itu? Tarik silakan. Jadi tanggal 17 Agustus pagi-pagi setelah subuh gitu. Ya. Itu kita berkumpul di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya. Nah di situ kita gak hanya ada Purwomangun tapi juga ada Semuanya? One Labs. Oh, oke. Iya. SMP juga ada sebagian ya? SMP juga. Oke. Iya. Ngapain di situ Kak? Nah di situ kita mau melaksanakan lari 17 km dari Taman Kalibata. Kenapa 17 km? Nah kita melaksanakan di hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Nah, jadi filosofinya itu ya. Betul. Kalau dipilih 11 km berarti itu kemerdekaannya tanggal 11. Yang repot kalau kemerdekaannya tanggal 2. Tari langsung balik. Nah, iya. Karena kita 17 km. Iya. Jadi Lab School sudah memilih sejak zaman dulu di Taman Makam Pahlawan. Paginya itu apakah langsung lari atau gimana Pak? Kita ada apel singkat. Apa Oke. sih? Sebelumnya itu ada renungan. Iya ada renungan. Nah, terus Nanti kan apa ya? Terus siapa yang memberikan motivasi ya? Kalau yang melepas biasanya itu Prof Arif sama lalu Prof. Arif atau tokoh-tokoh ya? Tokoh-tokoh, iya. Tokoh-tokoh nasional pernah. Iya. Mungkin zaman dulu pernah ada Aksa Daud, Pak Menpora, pernah Ketua MPR, Ketua DPR macam-macam. Tokoh-tokoh pernah olahragawan gitu macam-macam. Pernah dari jenderal-jenderal juga, menteri gitu. Oke. Wakil Gubernur DKI juga pernah. Terus di Taman Makam Pahlawan ada renungan suci, habis itu persiapan pelepasan lari. Nah lalu kita OSIS MPK yang terpilih yang baru sama yang kakak-kakak OSIS MPK lari dari situ kemana? Nah rutenya apa itu? Rutenya pokoknya 17 kilo aja ya, 17 kilo aja. Karena di situ kalau saya sendiri fokusnya Udah untuk penting lari. kita lari nyelesain sampai ke lab school karena dulu. fokus sama kalau kita dulu kan fokus sama itu kan. Jadi nggak tahu udah lewat mana. Jangan Biar aja aja dulu. kita udah ada pengarahnya gitu. Udah ada pengarah. Oke. Nah larinya itu gimana Kak? Lari biasa aja atau bagaimana? Ada tradisi apa? Kita lari sambil pegang tongkat dan juga kalau sambil tongkat. sama sambil nyanyi, kita sambil nyanyi. Oh, itu nggak capek lari? Capek. Capek. Tapi kan ada pelatihan sebelumnya. Tadi ya kan, udah seminggu sebelumnya di TNI juga dilatih bawa tongkat. Kenapa itu OSIS di Lab School, khususnya di Lab School, lari-lari hijau itu bawa tongkat? Kenapa nggak bawa stick aja? Sebenarnya di tongkat-tongkat itu ada filosofi. Oh, ada filosofi. Iya, jadi tongkat yang kita pegang itu ada berbagai warna. Warna-warna ini melambangkan makna sesuatu. Misalkan dari paling atas kita ada bendera merah putih, kebanggaan kita, Bendera kita, kebangsaan kita. Tongkatnya itu sendiri kali, tongkatnya itu simbol apa? Tongkatnya itu sendiri. Tongkat itu kayak kita memegang nilai-nilai yang akan kita laksanakan dan akan kita pegang terus itu di tongkat itu. Oh, nilai-nilainya. nilai tersebut kita pegang, nggak boleh kita lepaskan. Nggak boleh kita Berarti nilai-nilai kebangsaan, Iya, ada di tongkat itu. disiplin, kolaborasi, kayak gitulah ya. Iya. Kerjasama, karena kan ini kita satu pengurus organisasi gitu ya. Dan yang paling penting nilai kejuangan, Betul. ya kan? Karena pahlawan dulu berperang melawan kolonial menggunakan bambu runcing kan. Itulah kira-kira kan simbol atau filosofisnya. Kalau MPK dia tidak pakai bambu tongkat ya. Kalau MPK gimana? Kalau di MPK sebenarnya kita ada bikin yang namanya pandel. Sebenarnya tanda pengenal CMPK-nya, tapi di dalam Pandel. pandel itu dia masih ada filosofinya masing-masingnya juga. Ya, oke. Berarti
ini betul-betul digojlok ya. Ya kan bayang tadi dari ceritanya udah capek ya gitu. Saking banyaknya gitu. Kalau kata Tan Malaka itu kan filosofinya terbentur. Jadi bagaimana supaya terbentuk punya resiliensi, maka harus terbentur dengan keadaan, ada latihan fisik, mental, harus mampu beradaptasi. Akhirnya terbentuklah figur-figur seperti ini kan. Oke, baik. Yang berikutnya Kak Zeta sekarang apa sih tantangan gitu ya menjadi pengurus MPK? Coba bisa mungkin di-mention, di-spill apa yang menjadi tantangan yang menggembirakan, mungkin juga yang mengharukan selama melakukan proker. Apa saja prokernya misalnya? Mungkin kalau selama setahun menjabat, karena MPK itu juga organisasi kekeluargaan ya, tantangan yang menurut saya paling berat sebenarnya adalah menyatukan dan membangun rasa kekeluargaan Pak di dalam sebuah organisasi. Fokus saya selama 1 tahun ke depan itu lebih banyak di situ. Gimana caranya organisasi yang kelas 2 dan kelas 10 nanti bisa gabung jadi satu kekeluargaan di situ. Nah, untuk ada program kerja itu lebih mengharukan sih. Karena tiap dari ada program kerja pasti Arif lebih banyak ngerasain banyak dinamika antara anggota, banyak miskomunikasi, banyak rasa sedih, rasa malu, konflik dalam organisasi. Nah, di situ pasti susahnya gimana caranya nyatuin lagi biar kita bisa sama-sama menghasilkan program kerja yang bagus. Apa kalau di MPK misalnya program kerja yang mungkin itu diunggulkan ya? Diunggulkan apa misalnya? School of Parliament sih Pak. Apa itu? Jadi School of Parliament ini salah satu program kerja yang sebenarnya fokusnya kepada teman-teman sesama MPK gitu di sekolah-sekolah lain se-Jabodetabek, dan itu fokus terkait gimana generasi muda bisa kenal sama apa itu yang namanya politik gitu sih sebenarnya. Jadi kita sama-sama belajar tentang politik, dan di dalam School of Parliament itu ada juga lomba terkait persidangan. Jadi semacam mirip MUN gitu sih Pak. Nanti ada pemenang-pemenangnya, dan tentunya kita juga mengundang tokoh-tokoh besar politik. Seperti tahun ini alhamdulillah bisa mengundang Taufik Basari, Sena Bagaskoro, dan juga Anies Baswedan yang Pak. Kira-kira begitu sih Pak. Ya, berarti School of Parliament itu wadah untuk melakukan pendidikan keparlemenan. Betul. Nah, ya kan, pendidikan legislatif, bagaimana menjadi legislator yang baik di sekolah, di tingkat sekolah, dan kita undang sekolah-sekolah yang lain gitu ya. Kalau MPK itu unggulnya pun banyak yang lain juga ya, unggulannya ada kota inspirasi dan seterusnya. Kalau OSIS kira-kira apa? Bagaimana hambatan, tantangan yang dihadapi, serunya, sedihnya, bahagianya? Mungkin kalau dari individu dulu kali, tantangannya pasti adalah pertama akademik. Iya. Pasti itu pertama gitu. Akademik itu pertama. Karena fokus kita pasti awal-awal tuh organisasi. Kita lupa ada namanya akademik, itu juga kewajiban kita sebagai siswa sama tingkat. Artinya untuk menjaga nilai tetap bagus. Oke. Kemudian waktu. Jadi kalau sudah masuk OSIS atau MPK yang mungkin organisasi lain juga, itu pasti susah banget membagi waktu. Tapi pasti ada masanya kita bisa membagi waktu dengan mudah. Tapi pasti awal-awal itu susah banget. Awal-awal ya? Iya, baik kita harus ngelakuin inilah ya, ada adaptasinya. Nah, setelah itu kerja sama tim dan juga kekompakan tadi kekeluargaan. Sebenarnya kan kita kalau di organisasi ini bertemu dengan orang-orang baru dengan sifat-sifat yang baru yang mungkin kita nggak tahu. Di situ kita harus bisa bonding dan juga bisa menentukan baik itu dari visi misi, dari apapun itu harus ada di organisasi. Nah, kemudian kalau di proker kan OSIS banyak. Ya, apa misalnya yang jadi unggulan? Waduh, banyak 15 Pak. Yang satu aja. Satu aja. Mungkin yang akan terlaksana berikut eksploransis. Apa itu berikut? Milik Humas dan juga asosiasi Brigade. Nah, jadi berikut eksploransis ini merupakan sebuah perlombaan di mana peserta-pesertanya itu siswa SMA ya, se-Jabodetabek. Mereka tidak hanya bisa memberikan pengalaman mereka dan juga kemampuan mereka dalam leadership, tapi mereka juga bisa mendapatkan materi-materi baru dari orang-orang hebat. Nah, materinya apa? Kalau tadi kan kita tentang keparlemenan, gitu ya, tentang kenegaraan politik. Kalau ini? Kalau kita leadership itu, kemudian brigade apa ya? Patriot, bela negara. Bela negara. Betul.
Nah itu dua hal utama yang di pinpoint Jadi Gripot itu juga kadang-kadang mengundang jenderal gitu ya. Betul. Bahkan tahun lalu itu kita kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, ya kan ya, berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Sebelumnya juga pernah ke Sentul, pusat pasukan perdamaian dunia ya, Indonesia gitu. Intinya lebih ke bela negara. Betul. Dan itu hajatan atau program kerja yang tidak hanya lab school secara eksklusif, tetapi sama dengan sekolah formal kita ngundang ya. Iya. Dan itu biasanya sekolah-sekolah itu banyak ya Banyak. yang hadir ya, puluhan kan ya, puluhan. Kalau di total bisa lebih dari 100 ya pesertanya gitu. Satu lagi dah kalau OSIS, kan banyak nih OSIS. Satu lagi apa kira-kira? Mungkin yang berbau-bau seni ada nggak? Seni ada. Apa? Kita mungkin akhir-akhir ini bakal ada Labs Recycle. Tapi sekarang di tahun saya jadi namanya Labs Recycle dan Labs Musical. Jadi Apa ada itu? musical, ada juga recycle. Ini tuh penampilan karya seni musik klasik oleh siswa-siswa SMA Jakarta dan ada aksi teater, drama. Iya. Tapi untuk betul drama musikal ini kita membuka rekrutmen, jadi kita memperbolehkan orang-orang untuk ikut daftar menjadi aktor ataupun aktris di musikal ini. Tapi ini secara umum konsep dasarnya adalah konsep utamanya anak-anak lab school yang menampilkan karya seni Tapi sama itu juga dan terbuka juga. Ya, terbuka juga untuk umum. Ini untuk seni musik bukan yang kontemporer ya, tapi ini klasik. Klasik. Ya. Tempatnya di mana? Di sekolah atau di luar? Di luar. Di luar. Ya. Di mana tuh biasanya? Gedung Seni Jakarta atau di misalkan yang di mana ya? Banyak sih sebenarnya, kita udah beberapa tempat. Tapi kita sering di GKJ ya, Di GKJ. supaya lebih terasa kesenian sama itu vibes ininya kolonial lah ya. Atau di Taman Ismail Marzuki. Gitu. Kalau di GKJ kan lebih terasa vibes era-era klasik ya, zaman Belanda gitu ya. Jadi agak vintage lah ya. Antik kan? Agak antik. Betul. Oke. Jadi banyak lagi ya untuk program kerja, tentu OSIS lebih banyak ya ketimbang BPK. Baik pemirsa, tadi kita sudah mendengar tuh program kerja. Nah untuk calon-calon pengurus OSIS juga mendengar juga. Oh ternyata kegiatan OSIS banyak banget ya gitu. MPK juga menarik gitu kan ya kegiatannya yang men-challenge anak-anak untuk inovatif. Ya kan ya. Dan tadi kata Aris saya ingat yang menjadi tantangan adalah bagaimana membagi waktu. Kalau dari penjelasan mereka berdua, berarti kesimpulannya menjadi organisatoris OSIS MPK itu adalah dahulukan akademik, utamakan organisasi. Artinya kedua-duanya. Dahulukan akademik, utamakan organisasi. Oke. Nah, kan kalian sudah berpengalaman hampir setahun, bentar lagi di misioner. Apa sih yang menjadi nilai-nilai sesuatu yang didapatkan? Nah, silakan Arin, selama setahun ini. Pertama kekeluargaan, Terus kemudian leadership juga kerasa banget ya, karena kita juga OSIS kan megang banyak program ini, kita juga memegang banyak aktivitas. Jadi kita pasti ada. Jadi ngatur orang banyak. Bukan ya ngatur lah, tapi bukan ngatur Orang. tapi ya. Ibaratnya musik itu dia mengorkestrasi. Bahasa kerennya ya, mengorkestrasikan Leadership. Oke. Public speaking itu juga terlatih terbentuk setelah menjadi bagian dari organisasi. Yang tadinya malu-malu ngomong sekarang jadi ngomong sampai malu-maluin gitu. Saking kita sih suka ngomongnya gitu ya. Enggak saking suka ngomongnya dan berani pede. Berarti melatih self confident juga terus confidence. Apa lagi? Bagi waktu itu juga melatih saat kita membagi waktu dengan baik. Itu manajemen waktu itu sangat berpengaruh. Tidak hanya untuk sekarang tapi juga untuk depan. Berarti yang kalian lakukan sekarang adalah sebagai kapital atau modal sosial untuk masa depan. Nah kalau Kak Zeta, Kalau sama jadi aplikasi setahun ini. sebenarnya nggak beda jauh sama Ari, pasti kalau secara internal kekeluargaan, terus sendiri melatih leadership dan lain-lain. Tapi menurut aku salah satu yang paling fokus di MPK, salah satunya juga keberanian sih Pak, itu pasti dilatih banget. Gimana kita berani untuk menyampaikan pendapat sivitas, gimana kita menyampaikan kembali ke sivitas apa yang disampaikan oleh sekolah, jadi jembatan, harus berani menyampaikan. Menyampaikan aspirasi maksudnya ya? Iya, menyampaikan aspirasi, menerima kritik.
dan harus berani tampil di publik juga. Oh, jadi bagi Kak Zeta atau Kak Ari menjadi pemimpin atau menjadi top leader organisatoris itu juga kita harus terbuka untuk dikritik. Harus Benar kan ya, terbuka untuk dikritik gitu. Ada feedback juga gitu ya. Nah, ini penting saya pikir ini menjadi modal Kak Zeta atau teman-teman MPK untuk setahun ke depan atau tahun berikutnya. Nah, hal-hal pengalaman seperti ini, experience seperti ini, itu kan nggak ada dalam kurikulumnya formal ya, ya kan? Artinya apa? Kita bersekolah itu sebenarnya mendapatkan value yang lebih. Nah, nggak hanya sekedar belajar apa teks akademik gitu. Betul Kak, kata seorang filsuf dulu, non scholae sed vitaensimus. Kata filsuf Romawi, non scholae sed vitaensimus. Sekolah itu bukan untuk belajar pelajaran ansih, tapi belajar tentang nilai-nilai yang tadi kalian berdua sampaikan. Oke? Nah, sekarang untuk adik-adik calon OSIS MPK, apa kira-kira tipsnya Kak Zeta untuk bisa lolos dan untuk bisa survive di MPK? Kalau untuk bisa lolos, yang pertama berani coba dulu. Aku rasa pasti setiap awal-awal mau masuk organisasi itu ada rasa takut atau ragu gitu ya, bisa nggak ya ngejalaninnya nanti. Tapi kalau menurut aku coba aja dulu. Itu tahap pertama untuk menjadi seorang pemimpin, nggak secara hanya organisasi, adalah berani mencoba gitu. Karena kepercayaan diri itu dilatih dengan kamu melakukan hal yang kamu takutin. Push your boundaries sampai dimana kamu merasa kamu bisa jadi orang yang lebih baik tiap harinya. Karena kalau kayak gitu, dengan menjadi orang yang lebih baik tiap harinya itu gak akan ada ruginya. Dan yang kedua, cara kamu untuk survive di dalam organisasi, balik lagi, ingat nilai-nilai moral apa yang ingin kamu pegang. Kalau misal kamu jadi MPK, selalu ingat gimana sih hebatnya diri kamu jadi seorang remaja yang bisa didengar. Gak semua orang punya kekuasaan atau kesempatan itu, jadi manfaatin itu selagi kamu bisa untuk tetap survive di situ. Selalu cari alasan untuk terus berbuat kebaikan, gimana berkontribusi yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Setidaknya kalian punya motivasi dari dalam diri, dan itu bisa jadi suatu visi dan tujuan untuk menjalani sebuah roda organisasi sama ke depannya itu. Ini menarik banget ya, saya ambil dua kata, berani. Berani itu kata Kak Zeta, keberanian itu adalah kemampuan untuk melawan rasa takut. Betul. Ya kan? Dan yang kedua adalah selalu cari alasan untuk melakukan kebaikan. Wah, keren banget nih. Selalu carilah alasan untuk melakukan kebaikan. Biasanya cari alasan untuk ngeles, nah, atau untuk menghindar. Tapi ini untuk melakukan kebaikan. Keren banget. Berpaham ya, misalnya. Sekarang Kak Ari. Sebenarnya aku pengen nambahin aja sih. Tadi saya tahu udah hampir ngomong semuanya. Jadi udah diambil kan? Gak apa-apa. Sebenarnya yang penting adalah di dalam diri kita masing-masing itu ada keinginan. Kalau kita ada keinginan, semua masih bisa didapatkan. Betul. Yang penting itu adalah keinginan sekecil apapun. Yang penting ada keinginan. Kemauan ya maksudnya. Keinginan dan kemauan. Iya. Dan kita juga harus ada kapabilitas. Kita pasti bisa dapetin apa yang kamu. Semuanya. Saya yakin itu. Jadi yang pertama, there is a will, there is a way. Betul. Jadi kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Yang kedua, syarat yang kedua tadi mau dan mampu. Mau dan mampu. Nah, emang di OSIS bagaimana Kak ininya? Kenapa Kak Ari punya filosofi itu? Berdasarkan pengalaman. Begini, kita ini di OSIS bukan cuma karena pengen gengsinya, pengen keren ya, gitu. Kita pengen dapat jas biru ini atau biru abu, terus dapat ini yang keren, keren apa. Tapi kita juga mau dan juga mampu untuk melaksanakan program kerja yang akan kita berikan ke sivitas itu. Kita juga pengen untuk mengembangkan orang-orang sekitar kita. Jadi fungsi kita sebagai OSIS itu bukan untuk diri kita juga, tapi juga untuk orang-orang sekitar. Bagaimana kita di OSIS ini bisa memberikan dampak baik ke luar kita. Itu. Makanya kita harus mau untuk mau dan mampu ya, mau untuk melakukan perbaikan dan mampu untuk melaksanakan. Jangan hanya mau modal tapi nggak mau. Tapi sebenarnya kemampuan itu bisa diasah. Betul, bisa diasah. Nggak ujuk-ujuk langsung mampu gitu ya. Makanya itu butuh namanya adaptasi dan itu butuh waktu. Iya. Nggak bisa ada nama instan di organisasi. Nggak ada namanya instan. Ini penting ini. Yang instan cukup mie saja. Betul. Jadi kata Kak Ari sama-sama saya pikir harus di highlight.
tidak ada yang instan dalam organisasi, semuanya butuh proses. Syaratnya dua, mau dan mampu. Kalau tidak punya kemauan, habis sudah. Ya kan? Dalam kehidupan bayangkan nggak punya kemauan, ya sudah nggak bisa apa-apa. Dia mampu, tapi dia nggak mau. Berarti dia nggak tahu potensi. Ya. Oke, dan kakak-kakak berdua ini sudah menunjukkan kemampuannya masing-masing. Kemudian mereka juga tadi, kita harus selalu mencari alasan untuk melakukan kebaikan. Baik, teman-teman berdua, Kak Ari dan Kak Zeta, terima kasih diskusi atau dialog singkat kita pada hari ini, podcast kita. Saya juga undur diri, terima kasih, kami bertiga undur diri. Kita bertemu di kesempatan podcast yang berikutnya. Saksikan di YouTube-nya SMA Lab School Jakarta. Dan kami berharap calon-calon OSIS, calon-calon MPK terinspirasi dari beliau berdua. Sebagai penutup, ada mungkin satu kalimat sebagai closing statement dari Kak Zeta dan Kak Ari supaya menarik ya kan, ajakan kepada adik-adik ini untuk ikut OSIS MPK. Kalimat atau kata nih? Kalimat aja, satu kalimat aja. Kalimat ya Pak? Ya, yang sifatnya menarik. Boleh agak panjang dikit ya? Oh boleh, silakan. Izin ya, Ya. buat teman-teman semua, jadi bagian MPK itu bukan sekedar menjadi bagian legislatif atau memberikan aspirasi, tapi kalian menggunakan jas ini menjadi perwakilan dari kelas dan juga angkatan. Itu menunjukkan bahwa kalian adalah calon-calon pemimpin Muslim Enterprise, the best of the best. Jadi satu pertanyaan saya untuk kalian, apakah kalian siap menjadi pemimpin dan menjadikan orang lain sekitar kalian pemimpin seperti kalian? Itu dari saya. Oke, terima kasih Kak Zeta. Kak Ari. Aku kan lebih singkat aja kali ya, panjang. Kalau aku pertama, jangan takut, percaya diri sendiri. Kedua, jangan mau digoyah oleh orang lain. Itu. Kemudian tahu kapabilitas diri sendiri. Kalian jangan seperti poin nomor 2 ya, ini masih bergantung poin nomor 2. Kalian harus percaya diri dan juga kalian harus tahu kapabilitas diri sendiri. Karena kalian ini, karena semua orang ya, individu-individu punya kemampuan tersendiri. Gak semua orang itu sama. Jadi yakin dengan kemampuan kalian. Iya, karena kita semua terlahir unik, gitu ya, punya potensi masing-masing. Jadi Baik. jangan samakan diri sendiri sama lain. Iya, terima kasih Kak Zeta, Kak Ari atas kehadirannya, Ketua OSIS, Ketua MPK SMA Lab School Jakarta. Demikian podcast singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan memberikan inspirasi. Lalu kita tutup dengan tadi apa? Saatnya pemuda bicara ya. Oke. Demikian dari kami, saatnya pemuda bicara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kak Zeta. Oh.